Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wijang Sulistomo, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar, lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Kemudian, pendekatan CRT adalah suatu metode pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap siswa untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang dan budaya dari masing-masing peserta didik. Pendekatan ini memperhatikan keberagaman budaya siswa dan mengakui bahwa pengalaman dan kepercayaan budaya siswa dapat mempengaruhi cara belajar dan berpartisipasi di dalam kelas. Kemudian, langkah-langkah pendekatan CRT. Yang pertama, mengetahui identitas peserta didik. Mengenali identitas budayanya yang berkaitan dengan materi. Yang kedua, pemahaman budaya. Mengkonstruksi pemahaman budaya dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, kolaborasi. Bekerja kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, berpikir kritis untuk merefleksi. Membandingkan hasil diskusi dengan teori yang ada dan bimbingan dari guru. Yang kelima, konstruksi transformatif, menyajikan pemahaman melalui sebuah proyek. Lalu, kaitan pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Yang pertama, mengakui dan menghormati keberagaman budaya. CRT mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dengan menghargai latar belakang budaya mereka. Guru dapat menciptakan lingkungan di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan diterima. Yang kedua, mengintegrasikan budaya siswa dalam pembelajaran. CRT mendorong guru untuk mengintegrasikan konten budaya peserta didik ke dalam kurikulum dan pembelajaran ini dapat menciptakan koneksi yang lebih baik antara materi, pelajaran, dan pengalaman hidup peserta didik. Kemudian, kaitan pendekatan CRT yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. CRT mendorong praktik pembelajaran yang inklusif di mana semua peserta didik merasa diterima dan didukung. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, keterlibatan komunitas dan orang tua. CRT mengutamakan keterlibatan komunitas dan orang tua untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas dapat menciptakan jembatan antara lingkungan belajar di sekolah dan kehidupan peserta didik ketika mereka sedang berada di dalam rumah atau di lingkungan rumah. Kemudian yang terakhir, kaitan CRT dengan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya terdapat beberapa aspek di dalamnya seperti kemampuan awal, perkembangan kognitif, minat, motivasi, status sosial, gaya belajar, budaya, dan yang lain-lain. Pemahaman tentang peserta didik ini dilakukan oleh guru sebelum pembelajaran dengan harapan guru dapat menyusun rancangan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. CRT berkaitan dengan identitas peserta didik terkait budayanya, sehingga peserta, guru diharapkan mengetahui budaya apa yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dengan hal ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mendukung dan responsif terhadap kebutuhan dan keragaman peserta didik. Ini akan berdampak positif pada pengalaman belajar peserta didik dan membantu menciptakan lingkungan kelas yang lebih baik secara keseluruhan. Oke, demikianlah tadi penjelasan dari saya mengenai pendekatan CRT. Apabila banyak kekurangan dalam penjelasan pada video kali ini, saya secara pribadi memohon maaf kepada rekan-rekan sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.